Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan, dan kekuatan, sehingga hingga detik ini kita masih dapat beraktivitas, beramal, dan beribadah di dunia yang fana ini. Salawat bertangkaikan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam, yakni Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para umat muslimin di dunia ini. Dan mudah-mudahan rahmatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini juga, izinkanlah saya, Monika Arnas, untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul mengoptimalkan peran santri untuk keberlangsungan pesantren di era digital. Hadirin yang berbahagia, kehidupan manusia telah berada pada era revolusi teknologi yang secara fundamental telah mengubah seluruh aspek cara kehidupan manusia di berbagai dimensinya. Teknologi yang diciptakan oleh manusia semakin berkembang pesat, salah satunya ialah era Society 5.0. Konsep ini dikemukakan oleh negara Jepang, di mana kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi kita. Bagi dunia Islam, era revolusi teknologi ini menuntut keberlanjutan yang saksama, serius, dan akurat. Maka dari itu, umat Islam digiring harus mempersiapkan diri agar era revolusi teknologi ini tidak menggilas agama Islam itu sendiri. Maka dari itu, yang paling berkontribusi ialah lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan para santrinya. Hadirin yang berbahagia, layaknya koin yang memiliki dua sisi. Era revolusi teknologi ini bukan hanya memberikan dampak keuntungan bagi sektor industri, tetapi juga memberikan tantangan-tantangan yang baru bagi keberlanjutan sebuah lembaga, yaitu pesantren. Maka dari itu, optimalisasi peran santri perlu dilakukan agar eksistensi dan kredibilitas pesantren semakin naik di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan meningkatkan produktivitas santri itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, produktivitas adalah cara untuk memanajemen waktu agar bisa menghasilkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan kebermanfaatan bagi sesama. Maka dari itu, ada dua produktivitas yang dapat kita lakukan agar santri ini memiliki kontribusi bagi perkembangan pesantren. Pertama, produktivitas sosial dalam berdakwah. Seorang santri dituntut untuk kreatif, inovatif, serta mampu memberdayakan masyarakat minimal di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, santri ini harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia harus produktif dalam berdakwah
dia harus menguasai media dakwahnya. Artinya, santri harus menjadi juru dakwahnya. Untuk itu perlu keterampilan-keterampilan abad 21 dalam menjalaninya. Poin pertama ialah bagaimana santri itu dapat berpikir kritis. Artinya, santri mampu memberikan solusi-solusi dari semua fenomena dan ancaman-ancaman yang ada dari berbagai perspektif. Selanjutnya, kreativitas. Santri harus mampu memberikan terobosan-terobosan baru bagi hal-hal yang ada dengan tujuan memberikan manfaat. Lalu selanjutnya, santri harus memiliki keterampilan dalam berkolaborasi. Artinya, santri harus dapat bekerja sama dan bersinergi untuk menyatukan potensi yang ada sehingga memberikan kebermanfaatan. Karena di dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan bahwasanya manusia diciptakan menjadi makhluk sosial yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal dan bersinergi dalam hal kebaikan. Lalu keterampilan selanjutnya ialah komunikasi. Para santri dituntut untuk memiliki retorika yang handal karena hal tersebut merupakan kunci sukses dalam bermasyarakat. Hadirin yang berbahagia, produktivitas selanjutnya ialah produktivitas dalam berteknologi. Belajar dari cara dakwahnya para wali songo, bahwasanya dakwah harus sesuai dengan perkembangan zaman dan siapa sasaran dakwahnya. Maka dari itu para santri pada zaman era digital ini harus menguasai berbagai macam teknologi. Misal saja teknologi informasi. Maka dari itu ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh santri. Misal saja dengan tulis menulis, sinematografi, fotografi, membuat video pendek dan lain sebagainya. Bahkan santri harus mampu membuat tulisan-tulisan serta unggahan-unggahan di sosial media yang banyak digandrungi oleh orang-orang dalam hal berdakwah. Maka dari itu para santri harus mewarnai media sosial dengan konten-konten yang menyejukkan dan mendamaikan. Karena para santri ini sudah jelas samad dan otoritas keilmuannya. Gus Mus pernah berkata, "Sing waras ojo ngalah." Yang benar jangan mau mengalah. Maka dari itu para santri harus bersemangat dalam berdakwah baik di media sosial maupun di dunia nyata. Hadirin yang berbahagia, saya yakin insya Allah dan saya juga optimis apabila produktivitas tadi dapat dikembangkan serta dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, insya Allah para santri ini mampu mengembangkan pesantren sehingga pesantren akan tumbuh mengakar kuat dan kredibilitasnya akan semakin naik di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Walaupun konsep Society 5.0 ini telah mengubah hampir seluruh cara kehidupan manusia. Maka dari itu para santri, mari semangat, kita belajar bersama, bekerja bersama, dan jangan putus asa. Mungkin sekian pidato saya kali ini. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat baik bagi diri saya pribadi dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.